Marsal Abadi, warga Padang Manis, Kecamatan Manak, Kabupaten Bengkulu Selatan melaporkan sekolah menengah atas tempat anaknya bersekolah karena diduga ada oknum sekolah diduga merubah nilai raport salah satu siswa yang saat ini duduk di bangku kelas 3 SMA. Perubahan nilai raport tersebut berimbas pada ranking siswa pada data PDSS atau Pangkalan Data Sekolah Siswa yang berguna untuk kepentingan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru. Dikatakan Marsal, nilai siswa yang diduga diubah tersebut menjadikannya berada pada posisi kedua pada PDSS, padahal sebelumnya siswi bersangkutan berada pada posisi ke-26. Adanya perubahan nilai tersebut kemudian menggeser posisi yang berada pada peringkat kedua dan seterusnya. Marsal menyampaikan dugaan perubahan nilai ini diduga dilakukan mulai dari semester 1 hingga semester 5 siswa bersangkutan yang terdiri dari beberapa mata pelajaran, sehingga nilai pada Pangkalan Data Sekolah Siswa atau PDSS tidak sesuai dengan raport siswa tersebut. Ditambahkan Marsal, data PDSS dengan data nilai raport tidak sinkron. Dari hitungan manual yang dilakukan menurut Marsal, nilai rata-rata siswi yang diduga diubah dari semester 1 hingga semester 5 itu, nilai rata-ratanya 91,22 sehingga siswi tersebut berada di peringkat ke-26 pada PDSS. Namun setelah nilainya diduga diubah atau dinaikkan, menjadikan nilai siswi tersebut melangkahi nilai 24 siswa di atas peringkatnya dan menjadikannya berada di peringkat kedua pada PDSS. Marsal berharap kejadian ini dapat ditindaklanjuti pihak terkait dan meminta pemerintah Provinsi Bengkulu mencopot kepala sekolah tersebut. Semester itu kan, itu yang dijadikan patokan dasar untuk menentukan perankingan eligible. Ini yang kita persoalkan di situ. Dan perubahan ini setelah kita gali, bukan hanya satu siswa. Artinya ketika menyetujui, ya kita percayakan ke penyidik untuk mengusut secara tuntas, termasuk juga segera dari Pemda Provinsi Bengkulu untuk mencopot kepala sekolah itu. Mencopot termasuk juga bukan hanya kepala sekolah, artinya yang terlibat di penyusunan data PDSS ini harus diusut semua. Kenapa? Orang tua salah satu murid yang lain yang juga terimbas yakni Widodo menyampaikan akibat dugaan perubahan data nilai raport ini membuat anaknya turun peringkat atau berada pada posisi ketiga dari sebelumnya berada pada posisi kedua di aplikasi PDSS. Sebelumnya pada 12 Februari 2024 lalu anaknya sudah mempertanyakan kepada guru dan dinyatakan peringkat kedua. Namun keesokan harinya, 13 Februari 2024, urutan anaknya berubah menjadi urutan ketiga. Namun saat Widodo mempertanyakan hal tersebut, pihak sekolah mengaku tidak dapat lagi merubah nilai tersebut karena sistem sudah terkunci. Data kami sampai sekarang masih nuntut. Karena dari pihak sekolah tidak ada kejujuran. Hanya salah input dan minta maaf. Siapa yang bertanggung jawab dengan adanya perubahan data ini? Sampai sekarang kan nggak ada yang mengakui. Apa iya seorang kepala sekolah, seorang wakakurikulum tidak mengetahui? Awalnya kan tadi saya bilang, nilai itu dari wakakurikulum. Tapi wakakurikulum pun tidak mengakui bahwa dia yang bertanggung jawab. Nah, di situ yang kami permasalahkan. Kepala sekolah bersangkutan Eka Saputra saat dikonfirmasi RBTV membenarkan adanya peristiwa ini dan mengakui adanya kesalahan yang terjadi. Menurutnya pihak sekolah sudah berupaya untuk merubah dan mengembalikan nilai seperti semula, namun dikarenakan sistem pada aplikasi PDSS sudah terkunci sehingga pihak sekolah tidak dapat lagi melakukan perubahan. Itu dari nilai. Jadi kita input. Ya, kemungkinan kan ada human error, kesalahan. Ya kan kami mengakui ini kesalahan kami. Selama ini tidak pernah meneruskan ini terjadi. Ini kesalahan. Kami coba perbaiki ke pusat, ke riset dan teknologi ya. Saya sudah ke sana, sudah ke Mendikbud juga. Sayangnya nilainya nggak bisa di-record. Seluruh, bukan kita Bengkulu saja. Seluruh Indonesia yang bermasalah itu tidak bisa diperbaiki lagi. Karena sudah tutup. Karena sudah terkunci tadi, Pak. Finalisasi. Ditambahkan Eka, ada sekitar 3 data siswa yang terjadi karena human error yang ada di SMA Negeri 5 Kota Bengkulu ini dan tidak dapat diubah. Selain itu dikatakan Eka, ada 56 sekolah seprovinsi Bengkulu yang terjadi human error.
Adrian M. Yusuf, RBTV melaporkan.